Tito adalah penyu lekang, jenis penyu yang sudah langka ditemui di lautan. Tito memiliki karakter pemberani, dibuktikan ketika dia pernah berkunjung ke Indonesia, yaitu di pantai Bali dan di Selat Makassar. Pada suatu hari, Tito berenang ke suatu daerah di sekitar Samudra Pasifik. Tito pergi bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada gelombang besar yang menerjang. Di dalam ombak itu bukan hanya air saja, namun ada banyak sampah yang membuat Tito terseret sehingga dia tidak bisa melawan arus. Papi, Mami, Tito. Orang tua Tito pun sedih dan khawatir karena mereka terpisah jauh dengan Tito. Setelah ombak mereda, Tito pun terdampar di sebuah pantai daerah Hawaii. Terdengar, Aku lapar. saat membuka mata, Tito melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Wow. Ternyata itu adalah suatu benda yang sangat indah dan terlihat manis untuk dimakan. Tito pun melahap benda itu. Apa ini? Tito pun merasa kesulitan mengeluarkan benda tersebut. Namun tak lama kemudian, ada manusia yang sedang berada di sekitar pantai dan melihat Tito yang nampak kesakitan. Aku akan menolongmu. Dengan sigap, manusia itu mengambil sebuah tang. Kemudian sedotan yang berada di hidung Tito berusaha untuk dilepaskan oleh manusia itu. Tito sambil merintih kesakitan. Dan akhirnya benda yang berada di hidung Tito pun berhasil dikeluarkan. Dan ternyata benda tersebut merupakan sedotan plastik. Oh, di hidungmu ternyata ada sedotan. Dari manakah sedotan itu berasal? Manusia itu menunjukkan sebuah pulau sampah asal dari sedotan tersebut. Kemudian manusia itu menjelaskan mengenai pulau sampah itu. Sedotan itu berasal dari pulau sampah yang disebut dengan Great Pacific Garbage Patch atau kumpulan sampah sebagai pusaran sampah Pasifik. Pulau sampah ini terletak di Samudra Pasifik dan membentang di sepanjang perairan Jepang hingga ke Hawaii dan California. Area ini jadi tempat berkumpulnya sampah laut, terutama sampah plastik dari seluruh dunia. Sampah ini berasal dari daratan, dihasilkan oleh manusia yang membuangnya sembarangan, lalu terbawa hujan, masuk ke perairan, sungai, hingga masuk ke laut dan akhirnya mencemari lautan. Sebagian terbawa arus, lalu berkumpul membentuk sebuah pulau. Sampah di pulau plastik ini seberat 500 pesawat jumbo jet dan luasnya hampir sebesar luas Indonesia. Sampah-sampah inilah yang membuat banyak makhluk laut mati. Mendengar penjelasan manusia itu, Tito pun merasa sedih karena hal itu yang membuat dia dan teman-temannya di lautan tersiksa. Tiba-tiba orang tua Tito muncul dari permukaan laut sambil mencari Tito. Tito. Tito pun berteriak sambil memanggil kedua orang tuanya dari arah pantai. Aku di sini, Papi, Mami. Ayo kita pulang, Nak. Akhirnya Tito berterima kasih kepada manusia tersebut dan berpamitan. Wah, orang tuaku sudah menyuruhku pulang. Aku pulang dulu ya manusia. Aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah menolongku. Sampai jumpa. Dadah. Sama-sama, dadah. Kemudian Tito mengajak teman-teman untuk turut aksi nyata menjaga lingkungan. Teman-teman yang menonton, ayo bantu Tito untuk ikut menjaga lingkungan dengan cara aksi menolak sampah. Contohnya seperti teman Tito berikut ini. Halo, nama aku Denny Ahmad, umurku 11 tahun, SD kelas 5. Aksi nyata menolak sampahku adalah kalau disuruh mama ke warung aku menggunakan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik. Ayo ikutin aku.
Itulah aksi nyataku menolak sampah dengan menggunakan tas belanja. Aku Denny Ahmad, sampai jumpa. I'm coming for it, Mr. Surgeon. She's going to be so happy. Big boy. Bless you. No, it's not ball. Oh, that ball. Oh, man. Show me, please. I want to.